Oke, Sobat Machine Learning sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma Decision Tree Classifier menggunakan Google Colab. Sebelumnya kita buka dulu Colab kita. Ini alamatnya colab.research.google.com. Pastikan Anda memiliki akun Gmail, akunnya Google. Kalau sudah memiliki, silakan enter, kemudian kita akan masuk di dalam halamannya Google Colab. Nah, di sini pilih New Notebook. Ya. Kita akan membahas tentang klasifikasi data menggunakan algoritma Decision Tree Classifier. Ya, Decision Tree Classifier. Sebelumnya siapkan dulu data kita. Ya. Saya akan sediakan datanya di kolom deskripsi. Nanti sahabat-sahabat sekalian silakan download di halaman deskripsi ya. Ini saya ambil dulu datanya. Oh, sebelumnya kita connect dulu ke mesinnya Google. Ini lagi connecting ini, biarkan saja dia lagi connecting. Umumnya dia otomatis ya, tapi kalau tidak Anda boleh klik connected ya. Oke, sudah. Artinya kalau ada muncul RAM dengan disk begini berarti sudah connected. Klik tanda folder di bawah, kemudian upload datanya dulu. Kita menggunakan data ini ya, data apa namanya? Data diabetes, Pima Indians Diabetes. Ya. Itu adalah data yang disediakan secara publik oleh Kaggle. Kaggle adalah sebuah dataset sangat besar sekali yang memuat banyak sekali data di sana. Bisa diakses. Nah ini kebetulan saya sudah download di komputer saya. Kemudian sekarang saya upload lagi ke dalam Google Colab. Sebetulnya kita bisa mengakses data itu secara online, ya. Jadi tidak perlu diupload. Nanti saya akan bahas itu di video yang lain. Ya. Untuk memulainya, saudara-saudara, kita import dulu Pandasnya. Ya. Pandasnya adalah sebuah library data frame yang sangat membantu sekali. Ya. Silakan klik play yang ini untuk dia mengeksekusi baris ini. Kalau sudah, kita bisa sediakan sebuah variabel bernama dataset. Bebas, sebetulnya nama variabel ini tidak harus bernama dataset, bebas ya. Sama dengan PD karena Pandasnya kita simpan dalam variabel PD. PD.read. Nah, kalau belum muncul silakan kontrol spasi ya. Read CSV. Nah, kita copy dulu path-nya ya. Kita copy dulu path-nya dari sini, copy path. Oke. Nah ini, oh ya, kalau Anda sudah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian pernah lihat video saya yang sebelumnya, kebetulan data ini tuh data yang belum memiliki nama kolom. Jadi datanya langsung data numerik tanpa memiliki nama kolom. Nah saya sudah menyiapkan nama-nama kolomnya yang saya dapatkan dari Kaggle. Ya, nanti saya akan tunjukkan dulu ya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Oke, saya sudah dapatkan nama-namanya, saya letakkan di bawah sini. Ya, ini adalah nama-nama kolomnya. Ya. Kalau misalnya saya tidak running ini, saya langsung running ini, saudara-saudara. Saya belum running yang baris kedua. Ya. Maka saya kalau tampilkan datanya, saya akan menggunakan dataset.head. Nah, kalau saya tampilkan, nah, saudara-saudara bisa lihat bahwa ini datanya seperti ini, ya, data seperti ini tanpa ada nama kolom, langsung data. Nah, kalau saya tambahkan ini, ya, ini saya tambahkan, oh, sebentar, saya tambahkan nama kolom. Kita kembali ke sini dulu. Saya tambahkan nama kolom di sini. Nama variabelnya adalah feature calls, ya, variabel itu bebas. Kemudian saya ingin masukkan nama-nama ini ke dalam dataset, maka saya tambahkan koma di sini. Lalu names sama dengan feature calls.
Sebentar, saya feature calls. Feature calls. Oke, sudah. Silakan di running lagi. Oh, ini error ya. Is not defined. Oh ya, ini belum di running. Running dulu yang ini, feature calls, baru running lagi yang ini. Nah, sudah. Sekarang saya running lagi dataset head-nya. Nah, ini Anda lihat, sahabat-sahabat sekalian bisa lihat perbedaannya ya, bahwa ini sudah ada nama kolomnya di sini. Jadi ini data ini tentang data diabetes daripada ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil, masa kehamilan ya. Jadi ini 158 sepertinya weeks ya. Jadi masa pregnansinya, masa kehamilan sudah 148 weeks, glukosanya 72, BP ada blood pressure, tekanan darah, skin, insulin, BMI, degree, kemudian age. Oh ini kurang satu ini ya. Oh ya, ini belum satunya belum ada, ini namanya tambahkan label dulu ya. Label ya. Saya ulangi lagi karena jumlahnya harus 9. Kemudian saya running lagi ini. Saya running lagi ini. Ya, labelnya. Ya. Label 1 artinya diabetes, label 0 artinya tidak diabetes. Jadi ini ada kriterianya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kriteria. Outputnya itu hanya menyatakan 1 atau 0. 1 artinya dia diabetes, 0 artinya dia tidak diabetes. Jadi menggunakan ciri-ciri ini. Ya. Ini adalah kriteria atau ciri dalam machine learning. Nah, sudah, sekarang kita pisah dulu ya. Saudara-saudara, kita pisahkan dulu mana yang termasuk kriteria dan mana yang termasuk output ya. Kriteria itu biasa dilambangkan dengan X. Kemudian output itu dilambangkan dengan Y besar ya. Sekarang saya tulis X sama dengan data set ya. Jadi saya akan mengambil semua kolom dalam data set saya kecuali kolom label ya. Jadi kolomnya ada pregnant, glucose, BP sampai age kecuali label. Karena label itu adalah output. Sementara kriteria itu hanya kecuali label. Maka perintahnya adalah dataset dot drop. Tidak akan menghilangkan kolom apa gitu ya. Oh, bukan begini. Ini salah. Perintahnya functionnya. Drop di sini tulis label, koma, aksisnya dikasih 1. Ya. Jadi ini artinya kita ambil semua kolom kecuali kolom label. Nah, kolom label itu tadi kita sudah set, kita sudah lihat di sini ya. Nah, ini kolom ini yang dihilangkan. Jadi berarti kolom pregnant sampai dengan kolom age itu diambil sebagai kriteria atau X. Hal yang sama, saya enter saja. Hal yang sama juga dengan Y. Y itu cukup diambil data set dot label ya. Jadi kalau mau ngambil satu kolom saja dot nama kolomnya ya. Sudah, kalau sudah selesai. Sekarang kita mau split ya. Kita mau split. Jadi kita pisahkan datanya. Kita pisahkan datanya itu untuk training lain dan untuk testing lain ya. Maka kita perlu panggil dulu library sklearn ya. Kita panggil dulu. Jadi from sklearn. Nah, sklearn sendiri itu adalah sebuah library di dalam Python yang sangat bermanfaat sekali. Anda bisa buka, Bapak Ibu bisa buka di websitenya langsung. sklearn.model selection ya. Kita import train test split ya. Train test split. Nah, kita juga langsung panggil juga classifiernya ya, atau algoritma machine learning-nya. Kita menggunakan algoritma machine learning decision tree atau pohon ya. Jadi from sklearn.tree ya, import
Nah, kita panggil algoritmanya adalah decision tree. Pilih yang classifier karena nanti regressor ada sendiri akhirnya. Oke, masih ada library yang lain yang kita belum import, cuma nanti saja buat import tidak masalah. Misalnya kita mau import matriks pengukuran akurasi atau matriks pengukuran kinerja algoritma, kita juga bisa mengimport untuk membentuk pohon. Ya, sangat menarik menggunakan ini ya karena semuanya tersedia dalam bentuk library. Oke, sekarang saya mau pisahkan split dulu datanya. Jadi kita bikin X train, X test, Y train, Y test ya, sama dengan train. Ini kita ambil dari X, Y, X besar, Y besar. Ini ambil dari sini, saudara-saudara. Ini ambil dari sini. Nah, kita pisahkan dengan ini, dengan apa namanya? Kita pisahkan dengan test size-nya. Berapa persen data yang mau dipakai di pelatihan, berapa persen data yang mau pakai di pengujian. Saya pakai 0,2 misalnya. Artinya 20% data pengujian, 80% data pelatihan. Silakan di running. Ya, sudah dieksekusi. Sekarang kita bikin modelnya atau classifier. Kita pakai decision tree, singkat saya DT sama dengan decision tree classifier. Itu ada pengaturannya, ada ya. Bisa dilihat di sini. Cuma itu kita akan bahas di bagian yang lain saja. Nanti akan dibahas lain. Untuk sementara kita pakai settingan default-nya dulu ya. Kita pakai settingan default-nya. Oke, sudah, kita bisa running. Oke, sudah ya. Sekarang kita sudah bentuk classifier-nya, kita mau train ya, mau latih. dt.fit, kita panggil xtrain, ytrain. Kita latihkan kepadanya. Oke, ini hasilnya, ini keterangannya ya. Ini diabaikan saja. Sudah latih, sekarang kita prediksi dulu. Kita simpan hasil prediksinya dalam nama ypred, prediksi itu. Sama dengan dt.predict. Nah, yang diprediksi itu adalah x-test. X-test. Ini yang diprediksi, kita running. Oke, sudah. Sekarang kita mau bikin matriksnya, matriks pengukurannya. Ya, harus panggil dulu library matriksnya. Scalar. Kemudian kita, ini dot matrix. Kita import from scalar.matrix, kita mengimport akurasi, kemudian classification report, kemudian confusion matrix. Ya, kita running. Oke. Sekarang kita bisa hitung langsung, kita print saja. Print akurasi. Ya. Kita tambahkan koma. Kemudian ini adalah accuracy score. Oke. Caranya pertama adalah Y yang asli, Y test, dibandingkan dengan Y hasil prediksi. Y pred. Ya. Jadi membandingkan Y test dengan Y prediksi. Nah, ini 71,42%, saudara-saudara. Ya. 71,42% akurasinya. Algoritma decision tree itu saya akan bahas di video yang lain. Ya. Jadi bagaimana manual perhitungan atau cara
perhitungan decision tree. Ya. Itu akan kita bahas di algoritma yang lain. Nah, bagaimana dengan classification report-nya? Ya. Bisa saya copy ini saja supaya ini saya tulis hasil saja. Ini bukan akurasi tapi classification report. Sama perintahnya. Nah, ini ya. Jadi untuk kelas ya, kelas 0 atau kelas bukan diabetes itu persisnya 0,71, recall-nya 0,87 ya. A1 measure-nya itu 0,78. Sementara untuk kelas diabetes persisnya ini, recall-nya ini, akurasinya itu 0,71. Mungkin hasilnya akan berbeda lagi kalau settingannya kita ganti-ganti ya, saudara-saudara. Settingannya kalau kita ganti-ganti hasilnya bisa beda lagi. Jadi ini bukan hasil yang pasti seperti ini ya. Ini kita harus banyak mencoba-coba di mengatur-ngatur settingannya. Ya. Mungkin juga hasilnya akan lain kalau saya naikkan misalnya saya 40% pengujian. Ya. 40% pengujian misalnya. Saya panggil lagi di sini. Nah ini setting ini kalau saya rubah-rubah hasilnya bisa lain lagi. Ya. Ini juga belum di pre-processing datanya ya. Kalau kita pre-processing itu hasilnya akan beda lagi. Kalau di pre-processing, misalnya kita min max atau normalisasi menggunakan algoritma min max atau scalar dan lain-lain. Nah itu cara menormalisasinya juga sudah ada dalam Scallion ya. Dalam from Scallion ini kita dilihat turun lagi akurasinya. Ya. Ini coba saya turunkan, misalnya saya 10% saja yang saya pakai untuk pengujian. Nah ini naik itu kayaknya sudah standarnya sudah segini. Nah, sahabat-sahabat sekalian bisa melihat hasil ini ya. Dengan hasil ini kita bisa melakukan banyak interpretasi di sini ya. Melakukan banyak analisa ya. Jadi silakan dicoba-coba sendiri. Kalau ada saran, ada kritik atau pertanyaan, saya dengan sangat senang hati. Nanti data diabetes akan saya siapkan ya di dalam kolom deskripsi. Nanti sahabat-sahabat sekalian bisa mendownload dan menggunakan ini, ya, menggunakan datanya. Ya. Ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.